Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HMDT akan mempresentasikan bisnis model Canvas. Perkenalkan, nama saya Adnan Rizky Pratama. Saya bisa Kementoso. Saya Ryan Fasya. Saya Juan Felix Klausul Cipto. Rizky Alisha Hendrawan. Yang pertama-tama pada bisnis model kanvas kami ada key partner. Jadi key partner ini adalah bagian yang berisi pihak yang membantu kita dalam membuat bisnis kita ini berjalan dengan lancar. Dalam bagian ini terdapat lembaga keuangan seperti bank, payment gateway dan e-wallet supaya eh, untuk memfasilitasi pembayaran transaksi. Lalu ada penyedia data keamanan seperti security service dan legal counsel untuk konsultasi hukum dan juga ada keamanan. Lalu yang terakhir itu ada instansi pemerintah dan media seperti regulator. Kalau misalkan ada yang legal-legal seperti itu atau yang bisa membantu kita dalam hukum. Terus juga ada media sosial yang dapat membantu kita untuk jangkauan pemasaran yang lebih luas. Selanjutnya adalah key activity. Key activity ini adalah steps yang kita lakukan untuk mendekati customer. Nah, yang kita lakukan adalah memprovide fitur komunikasi untuk menyambungkan klien dan juga user untuk mengkomunikasikan project mereka. Lalu selanjutnya adalah task tracking feature. Fitur task tracking yang tersambung antara klien dan juga user untuk memantau berjalannya project mereka. Lalu selanjutnya adalah job recommendation yang berdasarkan dari portfolio user yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Lalu selanjutnya adalah user verification untuk menyeimbangkan integritas dari platform kami. Lalu selanjutnya adalah quality monitoring submissions untuk menghindari penipuan dan juga tugas yang tidak berkualitas. Selanjutnya ada key resource. Key resource ini adalah resource apa saja yang kita butuhkan untuk merealisasikan ide kita. Yang pertama adalah platform IT seperti database, server, dan struktur aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah tim operasional seperti developer, marketing, dan juga customer service. Lalu selanjutnya adalah student data yang terautentikasi dari universitas. Selanjutnya adalah reputasi brand kita dari review yang sudah diberikan. Oke, ini adalah key propositions. Itu adalah apa yang customer kita bakal dapatkan ketika menggunakan platform dari kami. Yang pertama ada for service provider. Itu pertama mereka akan mendapatkan low barrier entry to the gig economy. Jadi mereka mendapatkan akses yang mudah ke eh, ekonomi yang lebih menunjang. Kemudian ada instant digital payment. Yaitu certificates, yaitu mereka akan mendapatkan sertifikasi yang profesional dan juga mendapatkan pengalaman yang berkualitas. Kemudian ada ability to work between classes, yaitu jadwal pekerjaan yang fleksibel sehingga memungkinkan para user ini mereka tuh bisa mendapatkan menggunakan waktu luang mereka dengan lebih baik. Kemudian ada additional income, yaitu mereka bisa mendapatkan uang tambahan. Kemudian ada juga direct access to a potential employer dan industri profesional, yaitu mereka mendapatkan eh, banyaknya relasi kepada para pegawai ataupun industri yang profesional. Kemudian untuk kliennya, itu mereka mendapatkan affordable workplace with competitive cost, yaitu mereka jangkau. Kemudian ada high speed task completion through crowdsourcing. Jadi dia itu para klien akan mendapatkan task yang cepat untuk
dikerjakan dan juga selesai. Kemudian dapatkan beberapa user yang bisa menjadi kandidat sebagai employer mereka. Selanjutnya ada customer relationship. Di bagian ini menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan berinteraksi dengan pelanggannya melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama ada rating and review, memungkinkan pelanggan memberikan umpan balik. Yang kedua ada ranking badge for top achiever, penghargaan visual bagi pengguna yang paling aktif atau berprestasi. Selanjutnya ada community forum and support, menyediakan wadah bagi antar pengguna untuk saling membantu. Reward based on activity, or rank or rating, memberikan insentif atau hadiah kepada pelanggan berdasarkan tingkat keaktifan atau penilaian mereka. Yang terakhir ada AI assistant, yaitu menggunakan kecerdasan buatan seperti chatbot untuk bantuan cepat kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada channel. Eh, Channel itu merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan layanan kita kepada masyarakat. Nah, di channel itu sendiri ada media platform, lalu institution, dan digital advertisement. Lalu selanjutnya ada customer segment, di mana bagian ini mendefinisikan siapa aja target pengguna kita atau pembeli layanan ini. Jadi ada yang terdapat individu seperti student, freelancer, dan researcher, di mana yang mungkin membutuhkan platform untuk bekerja atau mencari peluang. Lalu juga ada yang organisasi dan bisnis, yaitu ada established enterprise seperti UMKM, startup, atau bisnis kecil. Lalu klien seperti corporation, institution, dan individual. Lalu ada cost constructor. Cost constructor itu merupakan daftar biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani bisnis tersebut. Itu ada developer cost, lalu ada marketing and advertising cost, lalu payroll and benefit, maintenance cost, infrastructure or cloud service, and emergency fund. Dan terakhir ada revenue streams, yaitu dari mana platform kami akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada service fee, ya di mana kita dapatkan setiap kali ada orang yang menyelesaikan tugas itu pas dari fee tersebut. Kemudian ada feature listing, yaitu untuk klien-klien yang di luar sana yang pengen task mereka itu lebih cepat sampai kepada pengerja yang profesional dan juga direkomendasikan di feeds. Kemudian ada monthly subscription, itu berguna untuk para user yang memungkinkan mereka untuk mengakses bulk task, seperti contoh mengerjakan 3 ataupun lebih task secara bersamaan, dan juga mungkin bisa menambahkan filter yang lebih advance dan juga merekomendasikan mereka ke perusahaan-perusahaan yang lebih ternama. Kemudian ada ads promoting, itu untuk para pebisnis ataupun eh, pemilik usaha di luar sana yang mau mempromosikan usaha mereka. Kemudian ada protection plans, di mana ini sebagai jaminan agar para klien dan juga user itu bisa sama-sama aman ketika sedang mengerjakan task. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.